Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Septriana dengan NIM 210100215, Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknik Universitas Bumi Gora. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan judul Sinkronisasi Sistem Terdistribusi. Dapat dilihat di sini, terdapat 3 submateri yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan materinya. Pada bagian pertama adalah penjelasan sinkronisasi. Di sini sudah terdapat 2 penjelasan yang terkait dengan apa sih itu sinkronisasi. Nah, penjelasan pertama adalah penjelasan sinkronisasi secara umum, yaitu sinkronisasi pada dasarnya merupakan proses sinkronisasi data yang berkelanjutan yang memperbarui perubahan secara otomatis di antara mereka untuk menjaga konsistensi dalam sistemnya. Lalu yang kedua adalah penjelasan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi, yaitu sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Terdapat tujuan utama dari melakukan sinkronisasi adalah yaitu untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Di sini dikatakan untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data. Nah, inkonsistensi data itu adalah suatu masalah yang muncul dikarenakan perbedaan sebuah data yang sama namun disimpan pada tempat yang berbeda. Lalu sinkronisasi itu umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing terdistribusi dan paralel yang mengharuskan adanya proses konkuren. Nah, maksud dari proses konkuren ini adalah jika suatu proses berada pada saat yang sama. Lanjut ke bagian 2 adalah macam-macam sinkronisasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 macam sinkronisasi. Yang pertama adalah sinkronisasi clock. Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Jadi informasinya itu tidak hanya berada pada satu komputer saja, melainkan di beberapa komputer. Yang kedua adalah keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Yang ketiga, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Dan yang keempat, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Nah, di sini sudah terdapat contoh tidak adanya kesepakatan clock global. Pada contoh ini terdapat output O dengan waktu 2144. Lalu, source kodenya itu dimodifikasi pada komputer lain dengan clock yang jauh lebih lambat, yang mengakibatkan output O ini berubah menjadi 2143. Dikarenakan source kodenya memiliki waktu yang lebih lambat dari file objeknya, maka tidak akan dilakukan rekompilasi. Lalu yang kedua adalah sinkronisasi straightforward. Cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya langsung ke server waktunya, yaitu Universal Coordinate Time atau UTC. Hanya saja akan banyak perbedaan dalam request. Macam sinkronisasi yang ketiga adalah clock logika. Boleh dikatakan semua komputer itu memiliki rangkaian pencatat waktu. Nah, rangkaian pencatat waktu ini biasa kita sebut dengan timer. Timer ini menggunakan kristal quartz sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi osilator pada osilator kristal biasanya stabil, namun tetap saja tidak mungkin menjamin bahwa semua kristal yang bekerja di berbagai komputer itu memiliki frekuensi yang persis sama. Pasti selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu pula yang biasa disebut dengan clock skew. Baik, kita sampai pada bagian terakhir, yaitu adalah algoritma sinkronisasi. Halnya dengan macam-macam sinkronisasi tadi, di sini saya juga akan menjelaskan 3 algoritma sinkronisasi. Yang pertama adalah algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion atau mutex ditangani oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke critical region.
Setiap proses yang ingin meminta mutex mengirim pesan request ke koordinator. Bila proses tersebut menerima pesan reply dari koordinator, maka proses tersebut diizinkan masuk ke critical region. Sesudah keluar dari daerah kritis, proses mengirim pesan rilis ke koordinator dan melanjutkan eksekusinya. Di sini sudah terdapat 3 buah contoh, yaitu contoh A, B, dan C yang saling berhubungan. Pada contoh A, ada proses 1 yang meminta izin kepada koordinator untuk masuk ke dalam critical region dan koordinator memberikan izin atau menjawab. Lalu, pada contoh B, terdapat proses 2 yang meminta izin kepada koordinator untuk masuk ke dalam critical region, tetapi koordinator tidak menjawab. Lalu, pada contoh 3, terdapat proses 2 yang sudah diizinkan masuk ke dalam critical region, dikarenakan proses 1 sudah keluar. Bisa disimpulkan bahwa proses lain tidak akan bisa masuk ke dalam critical region apabila di dalam critical region tersebut masih terdapat sebuah proses. Algoritma yang kedua adalah algoritma token ring. Di sini sudah terdapat 2 contoh, yaitu contoh A dan contoh B. Pada contoh A ini menggunakan topologi bus dengan setiap prosesnya yang tidak berurutan. Lalu pada contoh B, posisi ring dapat dialokasikan dengan menggunakan urutan nomor alamat jaringan atau dengan cara lain. Hal yang terpenting adalah setiap proses harus tahu siapa proses sesudahnya. Algoritma yang ketiga adalah algoritma pemilihan. Banyak algoritma tersebar membutuhkan sebuah proses yang berfungsi sebagai koordinator, inisiator, sequencer, atau pelaksana fungsi khusus lain. Beberapa contoh seperti koordinator pada algoritma mutual exclusion terpusat. Bila koordinator tersebut mengalami kegagalan karena hostnya down, sistem harus dapat melanjutkan eksekusi hanya dengan memulai lagi sebuah copy proses koordinator baru di host yang lain. Algoritma yang menentukan di mana copy koordinator baru tersebut harus dimulai lagi disebut algoritma pemilihan. Pada penjelasan sebelumnya, dikatakan bahwa tujuan dari melakukan sinkronisasi ini adalah selain untuk menghindari inkonsistensi data, juga untuk menghindari deadlock dan starvation. Nah, di sini sudah terdapat penjelasan dari deadlock dan starvation itu sendiri. Deadlock adalah suatu kondisi di mana terdapat 2 proses atau bahkan lebih dalam antrian proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Lalu starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Sekian video dari saya. Semoga penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.